Tas Ibu Ratna tadi hilang dari kamar. Suara itu pecah di tengah pesta. Dan dalam 1 detik semua orang langsung menoleh ke arah yang sama. Rina, dia berdiri kaku, masih pegang kain pel, tepat di dekat tas mahal itu. Cuma dia yang bolak-balik ke atas. Bisik seseorang, tapi cukup keras, bikin semua makin yakin. Jangan pura-pura, pria berjas itu mendekat. Suaranya dingin. Tasnya ada di dekat kamu. Orang-orang mulai mundur. Ada yang langsung rekam pakai ponsel. Rina menelan ludah. Saya tidak ambil, Pak. Tidak ada yang percaya. Langkah satpam mulai mendekat. Dan tepat saat tangannya hampir ditarik, suara berat memotong semuanya. Putar CCTV sekarang. Ruangan langsung sunyi. Tatapan orang-orang berubah, tapi belum jelas kemana arahnya. Kalau kamu ada di posisi Rina, dituduh di depan semua orang tanpa sempat membela diri, mungkin kamu juga pengen lihat siapa yang sebenarnya harus disalahkan. Subscribe dulu, karena ini belum selesai. Karena beberapa detik lagi, keadaan akan berbalik. Dan tidak semua orang siap melihatnya. Suasana masih tegang saat beberapa tamu saling pandang. Tapi musik pelan kembali dinaikkan. Seolah kejadian tadi belum benar-benar selesai. Tapi semua dipaksa lanjut. Lampu kristal tetap berkilau, gelas tetap beradu, tapi bisik-bisik mulai muncul di berbagai sudut. Siapa tadi? Cleaning service itu kan? Rina sudah berdiri di pinggir lagi, menunduk, lanjut mengelap lantai yang sebenarnya sudah bersih. Tangannya bergerak cepat, tapi napasnya belum stabil. Seorang tamu lewat sambil mengangkat sedikit gaunnya. Hati-hati, jangan kena air ya. Rina langsung mundur setengah langkah. Iya Bu, maaf. Tidak ada yang benar-benar melihat ke wajahnya. Dia sudah terbiasa. Dari hotel ke hotel, dari acara ke acara, posisinya selalu sama. Ada di tengah orang banyak, tapi tidak pernah dianggap bagian dari mereka. Supervisor sempat mendekat cepat, berbisik pelan tapi tegas. Jangan bikin masalah, ini klien besar. Rina hanya mengangguk. Dia tidak membalas. Dia tahu. Satu kesalahan kecil saja bisa bikin dia langsung diganti. Beberapa kali dia naik ke lantai 2, membawa alat bersih-bersih. Lorong atas lebih sepi, hanya suara langkah sepatu mahal sesekali lewat. Saat masuk ke kamar Ibu Ratna, dia berhenti sebentar di pintu. Kamar itu luas, wangi parfum masih terasa. Rina langsung kerja cepat, mengelap meja, merapikan tisu yang berantakan, membersihkan betas make-up di kaca. Tangannya tidak pernah menyentuh barang pribadi. Bahkan tas mahal di meja pun tidak dia geser. Dia hanya membersihkan di sekitarnya. Selesai, dia keluar, menutup pintu pelan. Turun lagi ke bawah, suasana makin ramai. Musik sedikit lebih keras, tawa mulai pecah di beberapa kelompok. Seorang tamu menjatuhkan minuman di dekat tangga. Cepet dibersihin dong. Rina langsung berlari kecil, jongkok, mengelap lantai. Orang itu sudah pergi bahkan sebelum dia selesai. Belum sempat berdiri, suara panik tiba-tiba memotong semuanya. Mana tas saya? Tadi di kamar masih ada. Beberapa tamu langsung berhenti bicara. Kepala-kepala menoleh ke arah tangga. Rina ikut menoleh. Tanpa sadar, dia berdiri paling dekat dari area itu. Dan dalam beberapa detik, suasana yang tadi santai berubah jadi tegang. Semua orang langsung bergerak mendekat. Tapi bukannya membantu, mereka membentuk lingkaran. Siapa saja yang masuk kamar saya? Suara Ibu Ratna tajam, hampir bergetar. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa pelayan menunduk. Supervisor Rina maju setengah langkah, mencoba tenang. Tim kami hanya cleaning service, Bu. Siapa yang naik ke sana? Suasana makin hening. Lalu satu persatu kepala menoleh ke arah Rina lagi. Dia kaget, refleks mundur sedikit. Saya cuma bersihin, Bu, sesuai tugas. Seorang pria muda, anak tuan rumah, mendekat cepat. Kenapa kamu masuk kamar pribadi? Disuruh, Pak. Saya tidak sendiri, saya cuma... Dan setelah itu tas hilang. Potongnya. Beberapa tamu mulai ikut bicara. Ya jelas, siapa lagi? Dari tadi juga mencurigakan. Rina menggenggam kain pel lebih erat. Saya tidak ambil apa-apa, Pak. Tapi suaranya kalah oleh bisik-bisik yang makin keras.
Seorang wanita melangkah maju menunjuk ke arah meja dekat tangga. Sebentar, itu apa di situ? Semua langsung menoleh bersamaan. Tas itu ada di tanah. Diletakkan begitu saja di area yang tadi dibersihkan Rina. Suasana langsung pecah. Itu dia, ketahuan. Beberapa orang bahkan mundur menjauh dari Rina, seperti menghindar. Rina terpaku. Wajahnya pucat. Saya tidak tahu tas itu di situ. Alasan klasik, cetuk seseorang sambil tertawa tipis. Seorang tamu pria menggeleng pelan. Berani juga ya di rumah orang seperti ini. Supervisor Rina terlihat ragu. Lalu mundur setengah langkah, menjaga jarak. Itu yang paling terasa buat Rina. Orang yang tadi berdiri di sampingnya sekarang ikut menjauh. Satpam dipanggil. 2 orang berbadan besar langsung mendekat. "Pak, saya tidak mencuri," kata Rina cepat. Suaranya mulai bergetar. Salah satu satpam tidak menjawab, hanya melihat ke arah panitia. Beberapa tamu mulai mengangkat ponsel. Ada yang berbisik, "Rekam aja, biar ada bukti." Rina melihat sekeliling. Tidak ada satupun wajah yang benar-benar percaya padanya. Langkah satpam makin dekat. Tangannya mulai terulur. Dan di titik itu, Rina sadar dia sudah dianggap bersalah bahkan sebelum sempat membela diri. "Bawa ke belakang dulu." Suara panitia itu dingin, seperti tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Satpam langsung bergerak. Salah satu dari mereka sudah memegang lengan Rina. "Pak, tunggu, saya tidak mencuri." Rina berusaha melepaskan. Suaranya mulai pecah. Beberapa tamu justru makin mendekat. Bukan untuk membantu, tapi untuk melihat lebih jelas. "Udah ketahuan masih ngelas," bisik seorang pria sambil mengangkat ponselnya. Layar kamera langsung mengarah ke wajah Rina. "Jangan rekam, Pak. Tolong." Rina menunduk, mencoba menutup wajahnya. Tidak ada yang berhenti. Malah ada yang ikut-ikutan mendekat. "Biar jadi pelajaran," kata seorang wanita sambil tersenyum tipis. Rina menarik napas cepat. Dadanya terasa sesak. "Kalau saya ambil, kenapa saya taruh di situ?" katanya, mencoba bertahan. Tidak ada yang menjawab. Seorang tamu laki-laki menyela, suaranya santai tapi menusuk. "Biar pura-pura tidak tahu, biasa." Beberapa orang tertawa kecil. Tangan satpam makin kuat menahan lengannya. Rina hampir terseret satu langkah. Di tengah kerumunan, supervisor Rina hanya berdiri diam. Tatapannya tidak berani bertemu. Itu lebih menyakitkan dari semua tuduhan. "Pak, saya kerja di sini. Saya tidak mungkin." "Sudah, jangan banyak bicara," potong panitia. Suasana makin panas. Lingkaran orang makin rapat. Beberapa tamu mulai saling berbisik, tapi sekarang jelas terdengar. Memalukan banget. Di acara seperti ini lagi. Rina menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. Tidak ada empati. Semua sudah memutuskan. Tiba-tiba, semua berhenti dulu. Suara itu tidak keras, tapi langsung memotong semua. Orang-orang otomatis diam. Bahkan satpam ikut berhenti. Pak Surya berjalan masuk ke tengah. Langkahnya pelan tapi pasti. Dia melihat Rina sebentar. Lalu beralih ke tas itu. Siapa yang pertama lihat tas ini di situ? Beberapa orang saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Seorang tamu mencoba bicara. "Tadi saya lihat dekat dia." Pak Surya mengangkat tangan, menghentikan. "Bukan dugaan. Saya tanya siapa yang lihat langsung." Suasana berubah. Yang tadi yakin sekarang mulai ragu. Panitia terlihat gelisah. "Pak, mungkin tidak perlu sampai." "Putar CCTV." Potong Pak Surya. Nada suaranya tetap tenang, tapi tidak bisa dibantah. Beberapa tamu mulai saling lirik. Ada yang pelan-pelan mundur dari lingkaran. Rina yang tadi hampir di bawah, sekarang masih berdiri di tempat. Napasnya belum stabil. Matanya bergerak pelan ke arah layar besar di ujung ruangan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, dia melihat ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang mereka kira. Layar besar di ujung ruangan langsung menyala, membuat semua orang otomatis menoleh. Musik dimatikan. Tidak ada lagi suara selain napas dan bisik pelan. Petugas menekan beberapa tombol. Rekaman mulai berjalan. Waktu di layar menunjukkan sekitar 1 jam lalu. Rina masuk ke kamar Ibu Ratna. Dia membawa alat bersih-bersih.
Gerakannya cepat, fokus. Beberapa tamu mulai mendekat ke layar, mencoba melihat lebih jelas. "Itu dia," bisik seseorang. Rina terlihat mengelap meja, merapikan tisu, membersihkan kaca. Dia bahkan sempat menghindari tas yang ada di meja, tidak menyentuhnya sama sekali. "Perhatikan baik-baik," kata Pak Surya pelan. Rekaman terus berjalan. Rina keluar kamar. Pintu tertutup. Suasana di ruangan mulai berubah. Bisik-bisik tadi tidak lagi yakin seperti sebelumnya. Dia tidak ambil. Iya, tadi kelihatan. Tapi layar belum berhenti. Waktu maju beberapa menit. Seorang wanita bergaun merah muncul di depan kamera. Langkahnya cepat, tapi terlihat berhati-hati. Dia membuka pintu kamar, masuk. Beberapa tamu saling pandang. Siapa itu? Di layar wanita itu langsung menuju meja. Tangannya meraih tas. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang bicara. Dia membuka tas itu. Tangannya masuk ke dalam, mengambil sesuatu kecil. Gerakannya cepat, seperti tidak ingin lama-lama. Dia menutup tas, lalu keluar kamar. Beberapa orang di ruangan mulai gelisah. Ada yang menurunkan ponselnya pelan-pelan. Rekaman berlanjut. Wanita itu turun ke bawah. Dia melihat sekeliling, lalu berjalan ke dekat tangga. Di sana, dia menaruh tas itu, tepat di area yang tadi dibersihkan Rina. Semua orang melihat jelas. Tidak ada yang bisa menyangkal. Suasana berubah drastis. Yang tadi ramai, sekarang benar-benar diam. Rina menatap layar. Napasnya tertahan. Tangannya masih gemetar tapi matanya tidak lagi kosong. Seseorang di belakang berbisik pelan. "Itu Nindi." Nama itu langsung menyebar. Pelan tapi cepat menjalar. Nindi, yang tadi datang sama keluarga itu. Semua kepala mulai bergerak mencari. Dan di antara tamu yang berdiri, wanita bergaun merah itu masih ada di sana. Wajahnya mulai berubah. Senyumnya hilang. Tatapannya tidak lagi berani ke layar. Lingkaran orang perlahan menjauh darinya. Rina ikut menoleh. Matanya bertemu dengan wanita itu untuk sesaat. Dan di titik itu, semua orang akhirnya tahu siapa yang sebenarnya harus menjelaskan. Semua mata langsung pindah ke Nindi. Dia masih berdiri di antara tamu, tapi sekarang jelas sendirian. Tidak ada lagi yang mau terlalu dekat. Nindi mencoba tersenyum kecil. "Itu saya cuma..." "Bantu apa?" Suara Pak Surya langsung memotong, lebih tajam. Senyum itu langsung hilang. Nindi menarik napas cepat. "Saya cuma pindahkan tasnya, takut hilang di kamar." Beberapa tamu langsung saling pandang. Alasannya terdengar dipaksakan. Pindahkan ke bawah, lalu ditaruh dekat dia. Nada Pak Surya tetap tenang, tapi menekan. Nindi tidak jawab. Matanya bergerak ke kanan-kiri mencari siapa yang bisa membelanya. Tidak ada. "Tapi tadi kamu buka tas itu." Suasana langsung berubah. Bisik-bisik mulai naik. "Iya, kelihatan jelas. Ada yang diambil." Nindi menggeleng cepat. "Tidak, itu cuma... saya cek saja." "Cek apa?" Kali ini Ibu Ratna maju. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. "Di dalam itu ada barang keluarga saya." Nindi mundur satu langkah. "Jelaskan sekarang." Lingkaran orang makin melebar, tapi justru terasa mengurung. "Aku cuma lihat sebentar." Jangan muter. Suara dari belakang langsung menyela. Tekanan makin terasa. Rina berdiri di pinggir. Masih diam. Tapi matanya sekarang lurus. Tidak lagi menghindar. Di tengah ruangan, Nindi mulai goyah. "Aku tidak ambil apa-apa penting." Suaranya melemah. "Barang kecil saja." Tambahnya cepat. "Barang kecil?" Ulang Ibu Ratna pelan. Semua langsung diam. Dia berhenti tepat di depan Nindi. Tatapannya tidak lepas. "Itu cincin berlian keluarga." Kalimat itu jatuh berat. Beberapa tamu langsung menarik napas. Ada yang spontan menutup mulut. Dia ambil cincin. Serius? Nindi panik. Tangannya mulai gemetar. "Aku cuma pinjam sebentar." Tawa kecil muncul,
Tapi kali ini bukan ke Rina. Pinjam? Di acara orang? Nindi mundur lagi, hampir kehilangan keseimbangan. Tidak ada yang menahan. Pak Surya mengangkat tangan sedikit. CCTV tidak bohong. Kalimat itu langsung menutup semua alasan. Nindi membuka mulut, ingin bicara lagi, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan di titik itu, semua orang melihat jelas. Yang tadi paling santai, sekarang tidak punya tempat untuk berdiri. Ruangan masih hening beberapa detik, seolah semua orang butuh waktu mencerna apa yang baru saja terjadi. Mana cincin itu? Suara Ibu Ratna terdengar pelan, tapi jauh lebih menekan. Nindi tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam tas kecil di sampingnya. Beberapa tamu mulai mendekat, bukan lagi menjaga jarak seperti tadi. Sekarang mereka ingin memastikan sendiri. Jawab, ulang Ibu Ratna, satu langkah lebih dekat. Nindi menelan ludah. Aku cuma pinjam sebentar. Kalimat itu langsung memicu reaksi. Pinjam? Di acara orang? Beberapa orang bahkan menggeleng pelan. Jelas tidak percaya. Nindi membuka tasnya dengan tangan gemetar. Resletingnya tersangkut sebentar, membuat suasana makin tegang. Ayo, cepat, kata seseorang dari belakang. Akhirnya tas itu terbuka. Dia merogoh ke dalam. Beberapa detik terasa lama. Lalu, cincin itu keluar. Kilau berlian besar langsung tertangkap cahaya lampu. Semua orang melihat jelas. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Ibu Ratna langsung mengambilnya. Gerakannya cepat. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam cincin itu. Itu milik keluarga saya. Katanya, suaranya menahan emosi. Nindi mencoba bicara lagi. Aku cuma mau lihat saja. Lihat tanpa izin. Potong seorang tamu. Suasana langsung berubah jadi lebih keras. Yang tadi diam, sekarang mulai berani bicara. Parah. Nggak nyangka. Rina berdiri di pinggir, masih memegang kain pel. Dia tidak bergerak. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang menatapnya dengan curiga. Beberapa orang justru melirik ke arahnya sebentar, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seolah merasa bersalah. Supervisor yang tadi menjauh, kini terlihat tidak nyaman. Dia melangkah setengah maju, tapi berhenti lagi. Tidak berani mendekat. Di tengah ruangan, Nindi semakin terpojok. Dia mencoba mendekati Pak Surya. Pak Surya, aku bisa jelaskan. Cukup. Satu kata itu langsung memotong semua. Tidak keras, tapi tidak memberi ruang sama sekali. Nindi pendiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tidak ada lagi yang membelanya. Bahkan beberapa tamu yang tadi berdiri dekat dengannya, sekarang menjauh satu persatu, seolah tidak ingin ikut terseret. Pak Surya menatapnya tanpa ekspresi, lalu beralih ke semua orang. Di ruangan, tidak ada yang bicara. Semua sudah melihat sendiri. Dan di titik itu, posisi benar-benar sudah berbalik. Suasana masih tegang saat Pak Surya melangkah sedikit mendekat ke Nindi. Tidak ada suara musik, tidak ada yang berani bicara duluan. Di rumah saya, katanya pelan tapi jelas terdengar. Kamu mempermalukan orang yang tidak bersalah. Kalimat itu langsung menekan suasana. Nindi menunduk. Bahunya turun, tidak lagi setegap tadi. Aku tidak bermaksud seperti itu. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Tapi kamu lakukan. Potong Pak Surya. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya, tapi justru itu yang membuat suasana makin berat. Nindi mencoba mengangkat kepala, tapi tatapannya tidak berani bertahan lama. Dan kamu pikir tidak akan ketahuan? Lanjut Pak Surya. Tidak ada jawaban. Di sisi ruangan, satpam yang tadi hampir menarik Rina, sekarang berdiri di samping Nindi. Posisi itu langsung terlihat jelas oleh semua orang. Beberapa tamu mulai berbisik lagi, tapi kali ini arah pembicaraan sudah berubah.
Berani banget. Padahal tadi dia yang paling santai. Tidak ada lagi yang menyebut nama Rina. Rina sendiri masih berdiri di pinggir. Namun tubuhnya tidak lagi sekaku tadi. Tangannya masih memegang kain pel. Namun genggamannya sudah tidak sekuat sebelumnya. Tiba-tiba seorang wanita tua mendekat pelan ke arahnya. "Maaf ya nak," katanya lirih. Rina kaget sedikit. Dia tidak langsung menjawab. Wanita itu menepuk ringan lengannya, lalu menjauh lagi. Kalimat sederhana itu terasa lebih berat dari semua tuduhan tadi. Di tengah ruangan, Nindi mulai terlihat kehilangan arah. Dia melirik ke beberapa orang yang tadi dekat dengannya. Tidak ada yang membalas. Mereka justru berpura-pura sibuk. Ada yang melihat ponsel, ada yang menghindar. "Aku bisa jelaskan semuanya." Nindi mencoba lagi. Suaranya lebih cepat. "Tadi sudah jelas," kata seseorang dari belakang. "Tidak perlu dijelaskan lagi." Beberapa orang mengangguk pelan. Tekanan makin terasa. Nindi menarik nafas panjang, tapi dadanya terlihat naik turun tidak stabil. Dia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi orang-orang, tapi benar-benar sendirian. Pak Surya tetap berdiri di depannya. Tatapannya tidak berubah. "Cukup sampai sini," katanya singkat. Kalimat itu terdengar seperti penutup, tapi justru membuat suasana makin menekan. Karena semua orang tahu, setelah ini tidak akan ada yang sama lagi. Ibu Ratna masih menggenggam cincin itu erat, seolah tidak ingin lepas lagi. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya tajam menatap Nindi. "Kamu tahu, ini warisan keluarga?" Suaranya rendah tapi jelas menusuk. Nindi tidak menjawab. Dia hanya menunduk, napasnya tidak teratur. "Ini bukan sekedar barang mahal," lanjut Ibu Ratna. "Dan kamu hampir membuat orang lain hancur karena ini." Beberapa tamu langsung menoleh ke arah Rina. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi tatapan curiga. Yang ada justru rasa tidak enak. Seorang pria yang tadi paling vokal menuduh kini mengalihkan pandangan cepat. Seorang wanita lain menarik napas pelan, terlihat canggung. Rina berdiri diam, di pinggir. Tangannya masih memegang kain pel. Tapi sekarang, dia tidak lagi terlihat kecil. Pak Surya lalu menoleh ke arahnya. "Kamu tetap di sini." Kalimat itu sederhana tapi langsung membuat seluruh ruangan hening. Rina sedikit terkejut. "Pak, saya..." "Kamu tidak salah." Nadanya suara tegas, tidak memberi ruang untuk dibantah. Beberapa tamu langsung bereaksi pelan. "Iya, benar. Tadi kita salah." Suara-suara itu kecil tapi cukup terdengar. Supervisor Rina akhirnya memberanikan diri mendekat. Wajahnya tegang. "Rina, saya..." Kalimatnya berhenti di tengah. Rina tidak menjawab. Dia hanya melihat sebentar lalu mengalihkan pandangan. Di tengah ruangan, Nindi semakin tidak berdaya. Tidak ada lagi yang berdiri di dekatnya. Bahkan ruang di sekelilingnya terasa kosong. Dia mencoba berbicara lagi. "Om, aku tidak bermaksud." Pak Surya mengangkat tangan sedikit. Cukup satu gerakan itu, dan Nindi langsung diam. Tidak ada lagi kesempatan. Beberapa tamu mulai berbisik lagi, tapi sekarang jelas berbeda. Dia yang salah, kasihan yang tadi dituduh. Suasana benar-benar berbalik. Rina menarik nafas pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, dadanya terasa sedikit lega. Tapi dia tetap berdiri di tempatnya. Karena semua orang sekarang sedang melihatnya. Bukan sebagai orang yang bersalah, tapi sebagai orang yang tadi hampir dijatuhkan di depan semua orang. Satpam akhirnya bergerak lagi, tapi kali ini bukan ke arah Rina. Mereka berdiri di sisi Nindi. Tidak menyentuh langsung, tapi cukup jelas menunjukkan siapa yang harus ikut keluar. "Nindi, ikut kami sebentar," salah satu satpam berkata pelan. Nindi tidak langsung bergerak. Dia masih berdiri di tempat. Matanya melihat ke sekeliling sekali lagi. Tidak ada yang menatap balik. Beberapa tamu justru berpaling.
Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada yang mundur memberi jalan. Tidak ada yang mau dengar penjelasan saya. Suaranya kecil, hampir putus. Tidak ada jawaban. Tekanan itu terasa jelas. Bukan lagi teriakan, tapi diam yang menyakitkan. Akhirnya Nindi melangkah. Pelan, seperti berat meninggalkan tempat itu. Saat dia berjalan melewati kerumunan, orang-orang otomatis membuka jalan. Bukan karena hormat, tapi karena ingin menjauh. Beberapa bahkan berbisik saat dia lewat. Gak nyangka. Padahal tadi dia paling percaya diri. Nindi tidak menoleh. Langkahnya semakin cepat menuju keluar. Pintu terbuka. Dia keluar tanpa satupun yang mencoba menahan. Begitu pintu tertutup, ruangan terasa berbeda. Semua orang masih berdiri, tapi suasananya tidak lagi sama. Rina masih di tempatnya, tidak bergerak sejak tadi. Supervisor akhirnya mendekat lagi. Kali ini benar-benar dekat. "Rina, maaf ya." Suaranya pelan. Rina menatap sebentar. Tidak ada marah, tapi juga tidak ada senyum. Dia hanya mengangguk kecil. Beberapa tamu lain mulai ikut mendekat. Tidak berani terlalu dekat, tapi cukup untuk terlihat. "Tadi kami salah paham," kata seorang pria. Rina tidak menjawab. Dia hanya menunduk sedikit, lalu kembali melihat ke lantai. Kain pel di tangannya masih ada. Di tengah semua itu, Pak Surya berdiri diam, mengamati. Tidak ada lagi yang perlu dia katakan. Karena semua sudah berubah dengan sendirinya. Orang-orang yang tadi paling keras menuduh, sekarang justru paling diam. Dan Rina, dia masih orang yang sama. Tapi cara semua orang memandangnya sudah tidak pernah sama lagi. Beberapa menit setelah pintu itu tertutup, musik pelan kembali dinyalakan. Tapi suasananya sudah tidak pernah sama. Orang-orang mulai kembali ke posisi masing-masing, tapi langkah mereka lebih pelan. Tawa yang tadi lepas, sekarang terdengar dipaksakan. Rina kembali bergerak. Dia mengambil ember, lalu mulai mengelap area yang tadi sempat kotor. Seorang tamu yang berdiri di dekat situ langsung mundur sedikit, memberi ruang. Tidak ada lagi yang menyuruh dengan nada tinggi. "Silakan, Mbak," katanya pelan. Rina hanya mengangguk kecil, tidak menjawab. Beberapa orang mulai memperhatikannya saat dia lewat, bukan dengan pandangan merendahkan, tapi lebih hati-hati. Seorang pria yang tadi sempat menuduh, kini berdiri kaku saat Rina lewat di depannya. "Maaf ya tadi," katanya cepat, suaranya hampir seperti bisikan. Rina berhenti sebentar, menatapnya sekilas, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa menjawab. Tidak ada emosi berlebihan, tapi justru itu yang membuat suasana makin canggung. Di sudut lain, Ibu Ratna duduk dengan cincin itu masih di tangannya. Sesekali dia melihat ke arah Rina, lalu menghela napas pelan. Pak Surya berdiri tidak jauh dari sana. Tatapannya mengikuti Rina yang bergerak dari satu meja ke meja lain. Tidak ada kata-kata lagi darinya, karena semuanya sudah jelas tanpa perlu dijelaskan. Rina menyelesaikan satu area, lalu pindah ke area lain. Langkahnya tetap sama seperti awal. Tenang, tidak terburu-buru. Tapi sekarang, setiap langkahnya terasa berbeda. Tidak ada lagi yang mengabaikannya. Tidak ada lagi yang berani meremehkan. Seorang tamu bahkan dengan cepat mengangkat kakinya saat Rina lewat, tanpa diminta. Hal kecil, tapi cukup terlihat. Rina berhenti sejenak di dekat tangga, tempat di mana semuanya tadi dimulai. Matanya melihat lantai itu sebentar, lalu dia menarik napas pelan. Dia tidak berubah jadi orang lain. Dia tidak berkata apa-apa untuk membela diri. Tapi malam itu, semua orang melihat sendiri siapa dia sebenarnya. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani memperlakukannya seperti orang yang bisa disalahkan begitu saja.